Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Nimatus Solihah dalam pelajaran geografi. Oke anak-anak, kita sekarang akan belajar bab 1 dalam mapel geografi, yakni materi tentang pengetahuan dasar geografi. Di mana setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu berharap bahwa kalian sudah bisa memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum kita berlanjut lebih jauh, alangkah lebih baiknya kalian memahami dulu apa sih geografi itu. Nah, jadi gini, geografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni kata geo yang berarti bumi dan kata graphien yang berarti gambaran atau deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi atau ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Jadi, dalam mempelajari geografi, kalian tidak akan jauh dari dua objek ini tadi, yakni objek material dan objek formal. Nah, yang pertama ada objek material. Objek material itu apa sih? Jadi gini, objek material itu adalah substansi materi yang dikaji dalam geografi. Nah, objek material geografi itu disebut sebagai geosfer atau bumi itu sendiri. Di mana geosfer itu dibagi menjadi 5 lapisan. Pertama, ada lapisan hidrosfer atau lapisan air. Yang kedua, ada lapisan litosfer atau lapisan batuan. Nah, yang ketiga ada lapisan biosfer, yakni hewan dan tumbuhan. Yang keempat ada lapisan udara. Dan yang terakhir ada lapisan antroposfer atau manusia itu sendiri. Nah, makanya dari kelima objek material geografi ini, dalam geografi hanya terdapat dua aspek saja, yakni aspek fisik, yakni berisi tentang alam, dan yang kedua ada aspek sosial yang berisi tentang manusia. Nah, anak-anak, bedanya antara geografi dan ilmu-ilmu lain mengkaji objek yang sama itu disebut sebagai objek formal, di mana objek formal ini merupakan cara berpikir dan cara pandang dalam mengkaji sesuatu, sehingga geografi itu bisa berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, di mana pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama nih anak-anak, ada yang namanya pendekatan analisis keruangan. Maksudnya apa ya? Nah, jadi gini, pendekatan analisis keruangan itu adalah cara berpikir yang menekankan ruang sebagai kajian utamanya. Contoh, di Jakarta terjadi banjir. Nah, ketika terjadi banjir di Jakarta, itu kita yang mempelajari ilmu geografi dalam mengkaji fenomena tersebut, kita melihat ini Jakarta kok bisa ya terjadi banjir. Kira-kira dicek ruangnya seperti apa, pola banjirnya bagaimana, dan proses terjadi banjirnya itu seperti apa. Nah, jadi kita fokus pada ruang terjadinya banjir itu sendiri. Itu adalah pendekatan analisis keruangan. Nah, yang kedua ada yang namanya pendekatan analisis ekologi, di mana pendekatan analisis ekologi ini dia lebih menekankan terhadap hubungan antara manusia dengan alam. Contoh, suatu saat terjadi hujan yang sangat besar dan sehingga sekolah kita menjadi tergenang meskipun cuma sedikit. Nah, setelah usut cari usut, ternyata banjirnya ini dikarenakan para manusia yang tinggal di lekok membuang sampah di sungai ini, sehingga air menjadi meluap saat terjadi hujan, sehingga itu tadi terjadilah banjir di sekolah kita. Itu adalah contoh dari pendekatan analisis ekologi. Ada yang namanya pendekatan kompleks wilayah, di mana pendekatan ini merupakan perpaduan sekaligus antara pendekatan analisis keruangan dan pendekatan analisis ekologi. Contohnya seperti ini. Terjadi banjir di wilayah Jabodetabek contoh, atau misalnya di Jakarta. Nah, kalau misalnya tadi pendekatan keruangan, kalian hanya fokus terhadap ruang atau tempat
terjadinya banjir itu saja. Tetapi ketika kalian menggunakan pendekatan kompleks wilayah, kalian bukan hanya fokus terhadap ruang, tetapi kalian juga fokus terhadap bagaimana sih manusia berinteraksi terhadap alam yang di situ. Nah, jadi gini, ternyata setelah ditelusuri banjir yang ada di Jakarta, dia bukan hanya murni banjir yang berasal di wilayah Jakarta saja, tetapi banjir tersebut merupakan banjir yang dikirim oleh wilayah Bogor. Jadi gini, ternyata Bogor yang memang dia itu wilayah pegunungan yang seharusnya menjadi daerah resapan air, ternyata pohon-pohon yang ada di situ ditebang sehingga pohon-pohonnya itu gundul, tanah-tanahnya itu tidak ada pohonnya lagi, dan dibangunlah villa-villa sehingga ketika terjadi hujan airnya langsung turun dan menjadi aliran air dan tidak menyerap ke tanah, sehingga yaitu tadi terjadilah banjir yang mengalir ke Jakarta. Nah, itu adalah contoh dari pendekatan kompleks wilayah. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini itu saja materinya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya Ibu akan menerangkan 10 konsep geografi dan prinsip geografi. Tetap semangat belajar, semoga ilmu yang kalian dapatkan ini bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.